Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat zuhur yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah telah menjadikan kita minal mu'minin, orang-orang yang masuk dalam barisan orang-orang beriman. Dan tanda keimanan kita itu kita wujudkan dalam sikap kita, dan di antara sikap yang telah kita hadirkan itu adalah melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah di antaranya salat sebagai kewajiban kita, saum, zakat, dan menyempurnakan rukun yang kelima, berhaji ke Baitullah. Tetapi setelah itu kita laksanakan semuanya dan sempurna kita jalankan, masih ada tugas-tugas yang lain yang harus kita emban. Dan di antara tugas itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang punya peran dalam memelihara, merawat, dan memperjuangkan kebenaran. Merawat, memelihara, dan terus memperjuangkan kebenaran. Kebenaran dalam perspektif Al-Quran adalah al-haqq, dan itu sudah direduksi menjadi bahasa kita, al-haqq. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di salah satu ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, datang dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan engkau Muhammad termasuk orang yang ragu. Tentu Nabi terlepas dari sifat-sifat kelemahan termasuk ragu. Tetapi ayat ini ditujukan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Dan segala yang bersumber dari Allah, setiap yang bersumber dari Tuhan adalah memberikan kemaslahatan, keberkahan, kesejahteraan, kedamaian. Lawan daripada kebenaran adalah kebatilan. Al-haqqu aduwuhu al-batil. Lawan daripada kebenaran, musuh daripada al-haq adalah kebatilan. Kalau kita saksikan hari ini, realita kebatilan lebih banyak daripada kebenaran. Apakah karena kebenaran itu lemah? Tidak. Kebenaran itu memiliki kekuatan.
Sedangkan kebatilan itu memiliki kelemahan. Maka ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhu al-batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang tidak terstruktur, tidak tersistematis, maka akan diporak-pondakan, akan dikalahkan oleh kebatilan yang tersistematis. Hari ini yang nampak di permukaan yang sudah dipertontonkan oleh Zionis Israel. Dan nampaknya ada mata dunia yang tak melihat bahwa itu adalah sebuah kebatilan. Bahkan memberikan statement-statement yang lebih menyakitkan daripada peluru itu sendiri, daripada rudal itu sendiri, daripada runtuhan bangunan itu sendiri yang menghantam nyawa anak-anak yang tak berdosa. Dengan mudah mengatakan, ya sudah, tinggalkan saja, berhijrah saja, tinggalkan tanah itu, dan sudah disiapkan tanah-tanah di tempat yang lain. Masya Allah. Perkataan itu saya katakan lebih menyakitkan daripada, sakitnya lebih berat daripada tembakan peluru hantaman rudal. Nah, saudara sekalian, maka hari ini kita saksikan betapa kebatilan itu terstruktur, terorganisir. Bukan karena dia kuat, tetapi karena kebenaran itulah yang tidak kita perjuangkan. Karena al-haq itulah yang tidak kita perjuangkan. Atau ada orang merasa kebenaran itu milik masing-masing, milik sekelompok, milik ormas-ormas tertentu, milik partai-partai tertentu. Padahal kalau kebenaran itu diperjuangkan dengan bersama, maka tentu dia akan menjadi kuat, memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, saudara sekalian yang dimuliakan Allah, lalu bagaimana sikap kita? Sikap seorang yang sudah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kebenaran. Setidaknya ada 6 sikap kita. Yang pertama, menerima bahwa kebenaran itu adalah al-haq mir rabbina. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan pernah ragu terhadap kebenaran. Apalagi kebenaran itu adalah kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. 114 surah, 6.000 sekian ayat itu tak satu pun mengandung kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Tidak ditemukan. Coba-coba cari kesalahan Al-Quran, kesalahan ayat, tidak menemukan. Yang ada ente stres. Atau lebih parah lagi, gila. Karena ingin mengotak-atik ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, kebenaran adalah sumber kemaslahatan. Maka coba kita rasakan bagaimana ketika kita sudah berada pada jalan yang benar. Kita tidurnya nyaman. Bergeraknya, berjalannya nyaman. Tak merasa ada yang mengintai kita. Tak ada yang merasa mengancam kita, mengintimidasi kita. Kenapa? Karena kita berjalan di atas yang hak. Al-haqqu sabilul awliya'is salihin. Kebenaran itu adalah jalan orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Tapi perlu
menjadi catatan buat kita bahwa memang memperjuangkan kebenaran itu bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang ringan. Sampai Nabi mengatakan, "Qulil haqqa walau kana murran." Sampaikan kebenaran itu. Dan Nabi mengatakan, "Walau kana murran." Ternyata menyampaikan kebenaran itu pahit. Ya, menyampaikan kebenaran itu berat. Ancamannya tidak tanggung-tanggung. Orang yang tak senang dengan kebenaran yang kita sampaikan, mungkin dia akan mengancam kita, mengintimidasi kita, bahkan akan menjatuhkan pasal kepada kita. Mengatakan bahwa apa yang Anda sampaikan itu adalah mengandung ujaran kebencian. Wah, ini kan bahasanya lagi ngetren. Ujaran kebencian. Yang keempat adalah kebenaran akan mengalahkan kebatilan sepanjang kebenaran itu kita perjuangkan. Tetapi kalau kita tidak mau memperjuangkan kebenaran itu, maka kita akan ditindas dengan kebatilan. Yang kelima, membiarkan kebatilan sama halnya kita merawat kebatilan itu sendiri. Kita bersama-sama merawat kebatilan. Maka harus ada orang yang tampil dan sunnatullah selalu akan terjadi. Sunnatullah berlaku, akan ada. Kalau tak ada 1000, maka di antara 1000 itu ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran. Kalau cuma 100, maka di antara 100 itu akan ada 1 orang yang memperjuangkan kebenaran. Kalau yang tersisa hanya 1, dan yang 1 itu tetap terus memperjuangkan kebenaran, dan kita punya sikap, sayalah yang 1 itu. Sayalah yang 1 itu. Biarkan 1000 yang lain, bahkan puluhan ribu yang lain, jutaan ribu yang lain tidak memperjuangkan, tetapi saya tetap istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran. Yang terakhir, kita memohon kepada Allah agar Allah jadikan kita pada barisan orang-orang yang berada pada barisan yang hak. Itu doa kita yang diajarkan guru kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Mudah-mudahan kita semuanya berada pada barisan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran sekecil apapun kemampuan kita. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina, para mujahidin, para ansarul mujahidin, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya mereka ingin membebaskan diri dari bentuk kebatilan, atau bahasa yang lainnya adalah bentuk segala penjajahan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin, wansur ikhwanana al-mujahidin al-murabitin fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma wahid kalimatahum. Allahumma wahid sufufahum. Allahumma sabbirhum fi musibatihim. Allahumma arham mautahum. Allahumma arham syuhada'ahum. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.